Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Roma, mahasiswi International Business Management di Universitas Ciputra. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis perbandingan makroekonomi tahun 2023 antara dua kekuatan besar di sektor pertambangan dunia, Republik Indonesia dan Australia. Sebagai seseorang yang berkecimpung di bidang administrasi pertambangan, memahami dinamika ekonomi kedua negara ini bukan hanya soal data, tapi juga tentang strategi ekspansi karir profesional di masa depan. Mengapa Australia menjadi negara pembanding yang relevan? Faktanya, kedua negara ini adalah eksportir komoditas tambang utama di kancah global. Bagi kita di Indonesia, Australia bukan sekedar kompetitor, melainkan tolak ukur industri global. Menariknya lagi, Australia menawarkan peluang karir yang besar bagi tenaga administrasi pertambangan berpengalaman melalui program sponsorship visa. Dan mari kita lihat data indikator ekonomi utama sepanjang tahun 2023. Dari sisi pertumbuhan PDB, Indonesia mencatat angka yang sangat kuat yaitu 5,05%, jauh melampaui Australia yang berada di angka 2,10%. Namun pada poin krusial pada tingkat pengangguran, Australia memiliki tingkat pengangguran yang sangat rendah, hanya 3,70% dibandingkan Indonesia yang berada di angka 5,32%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Australia sedang mengalami kelangkaan tenaga kerja. Selain itu, meskipun inflasi Australia lebih tinggi di angka 4,10%, stabilitas suku bunga mereka di level 4,35% memberikan ruang bagi pertumbuhan industri yang lebih tertata. Lalu masuk ke indikator tambahan, nilai ekspor biji besi Australia mencapai angka fantastis 124 miliar USD, sedangkan ekspor nikel Indonesia berada di angka 33,5 miliar USD. Dari aspek karir, perbedaan upah minimum di sektor tambang sangat mencolok. Di Australia, upah minimum berada di kisaran $6.000 Australia dengan dukungan indeks kemudahan bisnis atau Ease of Doing Business yang mencapai skor 80. Angka pengangguran yang rendah tadi memaksa raksasa tambang seperti BHP atau Rio Tinto untuk mencari tenaga ahli dari luar negeri melalui sponsorship. Ini adalah peluang emas bagi profesional Indonesia yang sudah memiliki ketahanan kerja tinggi dan pemahaman regulasi ekspor yang kuat. Dan sebagai penutup, eksplorasi ke pasar Australia bukan hanya tentang mengejar penghasilan yang lebih tinggi, ini adalah tentang transfer teknologi, belajar manajemen administrasi standar dunia, dan meningkatkan daya saing kita secara global. Data dalam laporan ini telah divalidasi menggunakan sumber dari Australia, Bureau of Statistics, BPS Indonesia, serta Bank Sentral Kedua Negara. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mari terus berkarya menjadi world class entrepreneur. Sampai jumpa.